Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا سميع يا بشير، اللهم افتح لنا حكمتك يا رب، wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal arda bi nuri syamsi abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, jadikan majlis ini majlis yang kau singkapkan setiap tabir, setiap penghalang kami darimu. Ya Allah, buka hati yang masih tertutup darimu, cahayai hati yang gulita dengan cahayamu. Ya Allah, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati-hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan ya Allah hati-hati yang mati. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah memuliakan Ustaz Bakhtiar Nasir, keluarga keturunannya, dijaga, diistiqomahkan sampai akhir hayat husnul khatimah. Juga semoga Allah memuliakan Ustaz Fadlan Daramatan yang diberkahi ilmunya, diistiqomahkan sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin. Terima kasih Ustaz. Hadirin, apakah Allah yang maha baik, yang maha perkasa, yang menguasai segala-galanya menyaksikan pertemuan ini? Ada yang ragu? Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah mendengarkan setiap yang terucap? Apakah tahu isi hati kita? Saya akan sedikit membahas menyikapi perbedaan. Jangan berdebat di dalam Islam, itu tidak baik berdebat. Bertukar pikiran boleh. Kalau debat lebih ke nafsu. Kalau nafsu yang ingin menang dirinya, bukan ingin menang kebenaran. Saya mohon maaf kalau saudara membaca tulisan di Twitter dan mengakibatkan perdebatan sebagian kecil. Saya baca itu, oh, jadi ingat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu tenang sekali karena sudah diturunkan sakinah di hati beliau. Rasulullah menghadapi caci, maki, orang yang benci, yang mengancam. Rasulullah menghadapi orang yang memusuhi, memerangi. Tapi Rasulullah SAW ajak, mantep. Mau tahu rahasianya? Ajak mantep.
Ya, kalau tidak mau tidak apa. Demikianlah hadirin sekalian. Mau tahu kira-kira syariatnya kenapa Rasulullah tenang? Kan saya bahagia. Jadi seseorang itu bisa tenang, mantap, ajak, bukan tanpa persoalan, bukan besar kecilnya persoalan, tapi masalah cita-cita, tujuannya. Orang bisa menghadapi pahit getir dengan ajak. Ini masalahnya adalah apa yang dia tuju. Kalau tujuannya agung, tujuannya mulia, tujuannya tinggi, ini menjadi ringan. Tapi kalau tujuan hidupnya dangkal, kecil, remeh, itu berat hidup. Kalau tujuannya hanya duniawi, uang, penghargaan, pengakuan makhluk, gelar, pangkat, jabatan, pujian, cinta orang, ini berat hidup itu. Tapi kalau tujuan hidupnya kedudukan di sisi Allah, ampunan Allah, ridho Allah, perjumpaan Allah dengan Allah, ringan hidup. Halo? Jadi kalau menderita, galau, nelangsa, periksa apa nih yang dicari. Kenapa ada yang putus cinta membenturkan kepalanya ke tembok? Karena cita-citanya cinta ini, si neneng itu. Dengar kemarin yang membunuh bidan, mahasiswi kebidanan, kenapa dia menjadi pembunuh? Karena dia cita-citanya ingin dicintai wanita ini dan ditolak. Hasilnya adalah menjadi manusia jahat. Tapi bagi yang merindukan cinta Allah, ditolak oleh manusia, gak ngepek. Neng, saya mencintaimu. Maaf mas, saya tidak cinta padamu. Bagus nih. Semalam saya istighfar. Ya Allah, kalau wanita ini mendekatkan saya padamu, mudahkan. Kalau wanita ini menjauhkan darimu, tolak. Berarti ditolak. Cocok neng. Saya tidak akan ngomong neng menjauhkan saya dari Allah, tapi istiqoroh saya terjawab sekarang. Puas kan ditolak? Puas sekarang. Saya memang hanya minta apa yang mendekatkan saya ke Allah. Kalau menjauhkan, ditolak, ini merupakan karunia. Daftar kerja, ya Allah, sekiranya pekerjaan saya ini barokah, mendekatkan saya padamu, mudahkan. Tapi kalau pekerjaan ini gajinya besar, hanya membuat saya jauh darimu, jangan ya Allah. Melamar, ditolak, alhamdulillah ya Allah. Maha suci Engkau yang memilih yang terbaik, gak ada luka. Termasuk jabatan, Engkau akan tegak. Engkau maha tahu kemampuan saya ya Allah. Sekiranya jabatan pangkat ini membuat saya dekat denganmu, membuat hidup saya manfaat bagi agama dan umatmu, mudahkan. Kalau tidak, hanya membuat saya jadi jauh darimu, jangan kasih jabatan yang membinasakan. Saudara fulan dimutasi, tidak mendapat jabatan yang basah, tapi diberikan jabatan yang kering. Alhamdulillah, Allah tahu saya tidak bisa berenang.
Dia tadinya bagian ngurus kolam, sekarang bagian jemuran. Masya Allah. Sekarang kita coba lihat, kenapa hati kita luka dengan kata-kata orang yang tidak enak. Pasti karena duniawi yang ada di hati kita. Kita sakit hati, perih, belum tentu jadi ibadah. Karena sakit hatinya bukan oleh sesuatu yang Allah tidak suka, tapi nafsu tidak suka. Saya baca Twitter yang ngambek, yang marah, memaki dengan perkataan yang sebagian kotor dan kasar. Periksa tubuh ini, nggak ada efek, dihina. Apakah kalau kita disebut jelek, berubah jadi jelek? Tolong dijawab. Apakah kalau disebut monyet, kita jadi monyet? Enggak ngepek. Mau ngomong apa saja fisik kita karena. Kenapa kita enggak jadi jelek? Kan sudah ya dari sebelumnya. Saya baca Pak Amin Rais mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Kenapa pusing? Menggonggong kan tidak menggigit. Benar. Kalau anjing menggigit itu beda lagi. Orang ngomong apa aja, menjelek-jelekan, menghina, mengatakan-katakan yang buruk, nggak ada efeknya. Dia hanya menggonggong, biarin saja. Satu, tidak ada efek secara fisik. Dua, dan kita tidak boleh ikut menggonggong, benar? Anjing menggonggong, kita menggonggong, ini jadi sama. Yang kedua, maaf, kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk dan menyakitkan menurut nafsu, orang yang berbicara itu kan seperti teko, hanya mengeluarkan isinya. Orang menghina, orang yang suka merendahkan, itu adalah isinya sendiri. Teko di dalam kopi, keluar kopi. Di dalam bening, keluar bening. Di dalam comberan, keluar comberan. Jadi orang yang menghina sama sekali tidak ada urusan dengan kita. Orang yang menghina, yang berkata jelek, dia sedang pamer kejelekannya sendiri. Benar? Pernah teriwayatkan Rasulullah caci maki, sumpah serapah, tutur kata yang tidak baik? Tidak ada. Mengapa? Karena Rasulullah SAW hatinya mulia, hatinya baik, yang keluar hanya perkataan mulia, perkataan baik. Jelas? Apalagi yang bergibah, orang yang kata-katanya rendah hanya menunjukkan kerendahan dirinya. Tidak perlu kita ladenin. Kita tidak sok mulia, tapi orang yang beriman itu sudah mulia. Kita menurunkan diri dengan perkataan rendah. Jangan hadirin, jangan turunkan kemuliaan yang sudah Allah berikan. Wa may yattaqi, bagaimana inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah yang bertakwa. Jangan hinakan diri kita dengan perkataan jelek. Orang ngomong jelek adalah pilihannya sendiri. Kita punya mulut sendiri, pakai pilihan yang lain, benar? Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia menghina, kita hina lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Kalau begitu untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan.
Kalau gitu mau apa kita ikut ngaji kalau ujungnya sama saja, hanya bisa meniru kejelekan orang. Jangan diladenin ya, nggak bahaya. Satu, tidak bahaya secara fisik. Dua, dia hanya lagi pamer kejelekan dirinya. Masa kita ikut pamer? Diam, tenang aja. Tiga, saya jelaskan tentang ghibah. Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang yang beriman, jauhi prasangka kepada yang beriman ya. Jangan karena sebagian prasangka itu dosa, jangan suka ngorek-ngorek, serba ingin tahu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan jangan gibah. Sukakah engkau memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Memakan bangkai saja menjijikan. Komodo memakan bangkai, udani, buaya memakan bangkai, betul? Ular, babi, hutan, bangkai. Pemakan bangkai sudah menjijikan. Apalagi bangkai saudara yang sudah meninggal, kanibal, sangat nista. Mau apa kita menistakan diri kita dengan melawan ghibah dengan ghibah? Setuju? Jangan ladenin, gak bahaya kok. Tiga, orang yang kita disakiti dengan perkataan, itu kita sedang dibersihkan oleh Allah. Ada dosa yang kita lakukan yang tidak ketebus oleh sholat, oleh istighfar, oleh sedekah kita, tapi ketebusnya justru oleh perkataan yang melukai hati kita. Ingin bersih hati? Oh, enggak ingin juga enggak. Setiap yang jawab didengar oleh Allah. Ya, ada yang diam aja, oh enggak begitu ingin ya. Ingin dibersihkan oleh Allah. Terlalu keras juga jangan, karena seperti main-main ya, ingin. Pakai hati jawabannya. Serba salah bisa. Hadirin, bahagia itu datang dari qalbun salim, hati yang bersih, selamat. Kita banyak dosa, Allah sayang pada hambanya. Ada dosa kayak kita mandi nggak bersih, waktu anak kecil mandi nggak bersih, pasti dimandiin lagi oleh orang tuanya supaya bersih, supaya nyaman, supaya sehat, supaya nyenengin. Ibadah kita kurang tuh ngegerus. Nah sekarang ada yang menghina, mencaci, mengata-ngatakan jelek. Kalau fokus kita kepada qalbun salim, lezat. Ada yang mau membantu membersihkan dosa kita, betul? Gak apa-apa, denger aja. Gagal. Ya alhamdulillah ya, saya sudah ngalamin gitu. 7 tahun dikekesek dengan hampir semua TV waktu itu, kompak, streaming, pagi siang malam berseri. Terus tabloid juga, meraup rezeki. Twitter, malah jerawat hilang hadirin. Jauh lebih tenang sekarang di zaman dibanding zaman dipuji. Barokah tuh, caci maki itu sangat membantu menyadarkan.
dan caci maki orang kepada kita itu jauh lebih remeh dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Yang betul kan? Ini tes yang lalu. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Ibu ngacung? Oh tidak. Tidak ada yang ngacung? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Sebanyak ini tidak ada yang ngacung. Acungkan tangan yang sedang dosanya. Tetap bertahan, tidak ada yang ngacung. Jujur, Allah Maha tahu. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang tidak ngacung. Kenapa? Karena saya luar biasa banyaknya. Coba perhatikan orang yang menghina kita. Apakah penghinaannya lebih sederhana atau penghinaan itu yang luar biasa? Sederhana. Betul? Penghinaan orang kepada kita tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Siapapun yang jujur apa yang Allah tahu tentang diri kita, maka penghinaan orang itu gak ada artinya. Kita sakit hati karena kita tidak jujur, merasa suci, merasa mulia, merasa berjasa, padahal kalau dibuka oleh Allah tidak ada apa-apa. Benarkah? Ibu? Ibu masih ingat pertanyaan yang lalu? Ibu banyak dosa? Jawab. Kalau tiap dosa ibu mengeluarkan bau, kira-kira ibu-ibu ini bau apa? Bau dahsyat luar biasa, tak terkira, menggegerkan. Kira-kira suami mau deketan? Jawab. Kira-kira anak mau dipangku? Kira-kira jamaah ada yang mau duduk sebelah? Diusir. Banyak dosa. Kalau tiap dosa bapak ngeluarin benjolan segede kelereng, kira-kira seperti apa penampilan kita? Udah nggak jelas. Saya juga nggak tahu naruh sorban di mana. Bandingkan penghinaan kepada kita dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Nothing. Tidak ada apa-apa. Makanya bersyukur kalau dihina, ya udah gugur dosa dan gak ada apa-apanya. Ini belum selesai nih ceramah. Segini aja udah lebih cerah wajahnya nih. Wajah-wajah banyak yang menghina kayak gini. Ini kalau dibuka jadi pengen dihina nih, hati-hati. Tahukah bahwa yang kelima ya, orang yang menggibahi kita itu pahalanya dikasih ke kita. Sholat, saum, ngaji pindah ke kita dengan cuma-cuma. Masya Allah. Habis pahalanya, kalau habis dosa kita diangkut oleh beliau. Masya Allah. Mau gimana lagi kita jengkel sama orang yang kasih pahala dan mau mikul dosa? Harusnya kita kirim bolu abon kepada dia, buah-buahan jerih payahnya ngasih pahala. Orang sakit hati pasti dunia, tapi kalau ingat pahala, ingat ampunan, gak akan sakit hati. Betul? Jelas tidak nih? Kita sakit hati kan perkara duniawi, tapi kalau sudah ingat ampunan Allah, pahala di sisi Allah, juga dosa kita diampun, udah enak. Tambah lagi ada derajat di sisi Allah. Ini sabda Rasulullah kan begitu.
ada satu kedudukan di sisi Allah yang enggak terkejar oleh ibadah kita, tahajud kita, ngaji kita, tapi Allah menginginkan kita punya derajat. Ini kekejarnya oleh pahala sabar dengan disakitin orang lain. Sabar itu bighairi hisab. Jadi ada kalanya kita banyak yang nyakitin, selain ngebersihkan, ini pahala sabar kita naik derajat di sisi Allah. Masih mau ngebales? Kalau kita nyari kedudukan di sisi Allah, mah nggak ada yang gawat dalam hidup ini. Ya, benar? Mau apa sih cari kedudukan di sisi orang? Mau apa kita ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diakui? Ini kalau ada calon presiden yang akan datang tahun 2020, 2000 berapalah, jangan pencitraan, ya.